Halo semuanya, selamat datang di penjelasan ringkas kita kali ini. Pernah nggak sih lagi asyik jalani hari, baca buku, lihat layar handphone, atau sekedar jalan-jalan, terus tiba-tiba aja penglihatan jadi buram. Fokusnya hilang seketika, dan dunia kerasa tertutup kabut tebal. Padahal beberapa detik lalu, penglihatan Anda normal-normal aja kan? Kalau Anda pernah ngalamin momen yang bikin panik itu, tarik napas dalam-dalam. Anda sama sekali nggak sendirian. Dan yang paling penting, ada penjelasan logis di balik ini semua. Yuk kita bongkar misterinya bareng-barang. Begitu pandangan mulai kabur, pikiran pertama yang terlintas di kepala hampir semua orang pasti begini. Waduh, mata saya rusak ya? Kita sering banget langsung berasumsi kalau ada yang salah secara fatal sama mata kita. Kita takut banget penglihatan ini bakal rusak permanen, atau mikir jangan-jangan ada penyakit mata serius yang datang tanpa permisi. Wajar banget kok kalau Anda langsung merasa terancam dan panik. Tapi seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, tebakan dari otak kita yang lagi panik ini seringkali meleset jauh dari kenyataan. Coba kita pisahkan dulu ketakutan Anda dari realita yang sebenarnya. Di satu sisi ada ketakutan terbesar Anda, asumsi kalau mata Anda bermasalah parah. Tapi di sisi lain, realitanya sungguh mengejutkan. Seringkali pandangan buram mendadak ini sebenarnya cuma respon tubuh terhadap GERD, asam lambung, dan kecemasan. Benar banget, Anda nggak salah dengar. Masalah utamanya justru bukan terletak di bola mata Anda, melainkan respon sistemik dari dalam tubuh. Nah, mari kita ungkap siapa sebenarnya dalang tersembunyi di balik layar yang mengacaukan pandangan Anda. Oke, mari kita mulai dengan mendalami dalang pertama kita, yaitu kecemasan. Pas Anda lagi ngerasa cemas, tubuh itu otomatis masuk ke mode fisiologis kuno yang namanya fight or flight, atau mode lawan atau lari. Ini adalah mode bertahan hidup dasar kita. Di titik ini, sistem saraf Anda benar-benar yakin kalau Anda lagi dalam bahaya besar. Jadi, tubuh langsung mengerahkan seluruh energinya untuk bertahan. Karena selamat dari bahaya adalah prioritas utama, otak bakal mengabaikan hal-hal yang dianggap cuma sebagai pekerjaan detail. Logikanya gini, tubuh seolah bilang, "Hey, kita nggak ada waktu nih buat baca teks kecil, kita harus siap kabur dari ancaman." Alhasil, fungsi detail yang kompleks seperti fokus penglihatan akan dinomorduakan. Dan dampaknya jelas banget nih. Akibat dari mode bertahan hidup ini, mata jadi sangat kesulitan buat fokus. Pandangan kerasa buram, berkabut, bahkan kadang terasa goyah dan gak stabil. Gak cuman itu loh, kecemasan juga menciptakan ketegangan otot yang sangat nyata. Ketegangan ini sering numpuk di area leher dan otot-otot kecil di sekitar mata Anda. Otot yang kaku dan tegang inilah yang secara langsung bikin kenyamanan visual Anda jadi terganggu parah. Terus gimana dengan dalang keduanya? Nah, mari kita geser fokus ke area perut kita. Karena ada koneksi yang sangat menarik antara masalah pencernaan dan penglihatan. Jadi proses biologisnya begini, saat asam lambung Anda naik, itu akan menciptakan rasa nggak nyaman yang merata di seluruh tubuh. Rasa nggak nyaman ini tuh nggak cuma diam di perut, tapi bertindak sebagai sinyal alarm darurat. Alarm ini kemudian ngebangunin respon stres di sistem saraf Anda. Akibatnya, sistem saraf jadi super sensitif dan tubuh merespons dengan mengubah sirkulasi aliran darah untuk sementara waktu. Ini benar-benar reaksi berantai yang bekerja secara luar biasa presisi. Reaksi berantai dari asam lambung tadi menghasilkan efek samping fisik yang mungkin sering banget Anda rasakan. Kepala mulai terasa ringan atau keliengan. Lalu efeknya merambat ke mata, penglihatan susah fokus dan mata kerasa mengganjal atau nggak nyaman. Tapi ini poin yang paling krusial buat Anda ingat, secara struktur mata Anda itu 100% normal. Mata Anda sehat. Sensasi buram itu hanyalah efek samping dari sistem saraf yang bereaksi terhadap kekacauan yang lagi terjadi di lambung Anda. Tapi disinilah letak bahayanya. Kita sering banget masuk ke dalam sebuah jebakan, semacam siklus yang cuma muter-muter aja di situ. Coba kita bedah langkah-langkah di lingkaran gejala ini biar makin jelas. Pertama, tubuh terasa nggak nyaman, mungkin gara-gara asam lambung tadi. Kedua, dari rasa nggak nyaman itu muncul deh rasa cemas. Ketiga, karena cemas, Anda malah jadi super fokus ke setiap sensasi aneh di tubuh, apalagi ke mata yang mulai buram. Dan keempat, makin Anda perhatiin buramnya, pikiran makin panik, dan Anda masuk lebih dalam ke mode fight or flight. Akibatnya, matanya malah kerasa makin buram. Ini siklus yang bikin gejala muncul makin sering saat tubuh kita lagi nggak stabil. Pertanyaannya, gimana cara memutus siklus ini? Jawabannya ada pada pendekatan penyembuhan yang holistik. Karena masalah ini asalnya dari sistem tubuh secara keseluruhan, cara atasinya juga harus komprehensif dari berbagai arah sekaligus. Pertama, Anda wajib belajar menenangkan pikiran buat nurunin kecemasan. Kedua, secara berbarengan, lindungi kesehatan lambung Anda supaya asam lambungnya nggak terus-terusan memicu respon stres.
Ketiga, pastikan pola hidup Anda tetap stabil. Dan yang nggak kalah penting, mulailah pahami sinyal tubuh Anda. Mengerti bahwa ini cuma respon biologis biasa adalah langkah pertama untuk bisa tenang dan memutus siklus kepanikan tersebut. Dan seiring dengan perbaikan pola hidup, banyak orang sekarang mulai sukses pakai pendekatan holistik loh. Pendekatan seperti premium herbal atau traditional Chinese medicine yang biasa disingkat TCM itu bagus banget. Karena metode alami ini nggak cuma nambal rasa sakit sesaat, tapi dirancang buat menyeimbangkan dan menstabilkan ulang sistem tubuh kita dari dalam secara alami. Nah, kita udah sampai di akhir penjelasan ringkas kita. Kalau Anda sering mengalami kondisi ini, ingat satu hal. Ini sangat bisa diperbaiki. Kuncinya adalah menyadari apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Anda. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Udah siap belum buat berhenti panik dan berhenti cuma mikirin gejala mata buramnya? Lalu mulai mengalihkan energi Anda buat menyembuhkan sistem tubuh secara keseluruhan? Terima kasih banyak sudah menyimak ulasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.